Kita akan coba untuk melihat pekerjaan teman-teman saudara. Tapi sebelumnya silahkan Pak Alan ya, Pak Alan. Ya, nomor 2. Oke. Soalnya di situ saudara laki-laki berbicara firman kepada orang banyak. Saudara laki-laki berfungsi sebagai apa di sana? Oke, ini subjek ya. Ini subjek. Kemudian kita bisa lihat berbicara itu seharusnya menggunakan orang keberapa? Orang ketiga. Tunggal atau jamak? Tunggal. Oke. Maka seharusnya bagaimana Pak Awan? Yang benar bagaimana? nominatif maskulin dan Ya, maksudnya yang benar bagaimana? Apakah Uyos ini benar untuk saudara laki-laki? Harusnya oi. Oi. Saudara, kenapa oi? Karena di situ ada hubungan laki-laki dari itu dari kasusnya sudah ada analisanya sama. Ini jamak. Ya, Ini T ya. Tunggal. Nah, perhatikan di sana. Soalnya itu saudara laki-laki, ya. Saudara laki-laki. Ini tunggal atau jamak? sama. Hah? Sama. Saudara laki-laki itu tunggal atau jamak? Tunggal. Satu atau banyak kalau saudara laki-laki? Kalau saudara-saudara laki-laki itu jamak. Kalau saudara laki-laki itu tunggal. Kosakata apa dalam bahasa Indonesia saudara laki-laki? Apakah benar Uyos? Ada voice. Harusnya Adelphos, ya, Adelphos, harusnya ya, Ya. harusnya Adelphos, bukan Uyos. Kalau Uyos apa? Apa Pak Yesus? Anak laki-laki. Bedakan ya saudara laki-laki dengan anak laki-laki. Saudara laki-laki itu Adelphos. Maka seharusnya Uyos diganti dengan Adelphos. Sorry. Adelphos ini kurang. Phos ya, Adelphos. Oke. Adelphos. Oke. Perlu ho di sini? Oi. Perlu ho atau oi? Oi. Kenapa oi? Yang lain setuju apakah itu oi atau ho? Ho. Seno? Ho. Kenapa? Tunggal. Karena ini tunggal. Tunggal itu benar menggunakan ho, bukan oi. Kalau jamak baru menggunakan oi. Oke. Sekarang kata kerja yang digunakan Lego. Lalu di sini mengapa? Karena Lego ini orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal itu siapa? Saya. Pertanyaannya, apakah subjek itu orang lain atau saya? Orang lain. Orang lain. Kalau orang lain berarti bukan saya, tetapi dia. Ya, dia. Dianya siapa? Adelphos. Gitu ya. Maka seharusnya kita menggunakan orang keberapa? Ya, orang ketiga. Orang ketiga. Benar menggunakan Lego? Ya. Harusnya? Legi. Harusnya menggunakan Legi. Kandung, perhatikan. Ya. Jadi sama-sama artinya berbicara, tetapi personanya atau orangnya beda. Kalau Lego itu saya, Lego itu dia. Kenapa harus dia? Karena ada subjek. Kenapa bukan Legusi? Sama-sama orang ketiga. Karena Tunggal. subjeknya tunggal. Maka antara subjek dengan kata kerja itu harus sesuai. Lalu di situ ada kata
firman ya, firman sebagai objek. Ketika itu berbicara objek, maka kita menggunakan kasus akusatif. Apakah betul logos akusatif? Logos itu apa? Bentuk akusatifnya. Kalau logos harus diganti tahun baru di Islam. hah? Tahun baru di Islam. Ton logos? Betul? Ton logos? Kalau artikelnya ton, akhirannya apa? Akhirannya on. Jadi bukan logos tapi logos. Perlu ton di sini? Perlu. Coba lihat baik-baik di dalam soal. Firman, bukan firman itu. Ada itunya nggak? Tidak. Yang itu di mana? Yang itu tuh nanti kepada lawannya itu ya. Logos, firman, bukan logos ya. Kalau logos itu nanti jadi nominatif, jadi subjek, bukan jadi objek. Kalau objek, maka kita harus menggunakan akhiran akusatif logos, on. Ya, untuk melihat akhiran cukup dihilangi T-nya saja. Kecuali yang tidak punya T itu nominatif ya. Kalau tidak punya T akhirannya os. Yang lain hilangkan T-nya saja. Ya ini tu jadi U akhirannya. To jadi O dan seterusnya. Oke, lanjut. Di sini ada soal kepada orang banyak itu, maka itu berfungsi sebagai objek tidak langsung. Pakai datif, betul atau salah? Every datif maskulin tunggal. Betul ya? Maka artikelnya to, jangan lupa ada aksen sirkumfleks dan ada iota subscript. Oke. O close. Ya. O close. Apakah betul kalau artikelnya to belakangnya kata bendanya no close? Henry? Tidak harusnya. Oklo, omega. Oklo akhirannya menggunakan sama seperti ini. Oklo. Begitu ya. Lalu, jadi perhatikan baik-baik. Jadi ho adel pos lege logon to oklo. Gitu. Oke, nomor 4. Nomor 4, perhatikan di sana. Hamba itu sedang membawa sebuah hadiah kepada orang laki-laki itu. Subjeknya yang mana? Hamba itu. Ya, subjeknya hamba itu. Objeknya yang mana? Membawa. Objeknya membawa. Oke. Betul, membawa objek. Objek itu kata benda ya. Kalau santannya predikat baru membawa atau kata kerja. Hamba itu. Hamba itu. Betul? Objek yang mana objek? Iya. Sebuah hadiah. Iya, ini ya. Sebuah hadiah. Kalau mau pasti memastikan mana objeknya, tinggal ditanya apa yang dibawa. Begitu ya. Yang dibawa bukan orang laki-laki. Ya kan? Sama seperti ini. Apa yang dibicarakan? Firman, ya. Itu namanya
kata penguji atau cara menguji hubungan kata dengan kata lain. Jadi subjeknya adalah hamba, objeknya adalah sebuah hadiah. Pakai artikel enggak? Pakai artikel enggak? Ada sebuah. Nah, ini bisa pakai artikel. Jadi selain itu, artikel bisa juga diterjemahkan sebuah. Sama-sama penentu. Kata kerjanya adalah membawa. Ya, karena di sini sedang, maka kita harus menggunakan kala kini. Kepada orang laki-laki itu, maka di sini menggunakan kasus datif. Oke. Di sini nominatif, di sini akusatif, di sini datif. Kita cek. Hodulos Fereidoron tu Adelphu. Bagaimana? Tefri, betul? Pekerjaan Pak Justus? Banyak Pak itu lebih dekat dengan kata-kata Pak. Jadi dia harus jadi. Yang mana? Yang dorong Pak pusat. Penempatannya harus di kata-kata Pak. Di sini? Ya. Apakah bisa akusatif di bawah kata kerja? Penempatannya itu kata kerja harus. Oke, di bawah kata kerja itu ada kasus datif, betul. Datif apa? Kata apa yang harus ditaruh di sini? Kata terus ada terus. Oke, perhatikan di sana kepada orang, bukan saudara, ya. Antropos. Iya, betul. Kata bendanya antropos. Tapi kalau diubah menjadi datif menjadi antropo. Menggunakan artikel atau tidak? Artikelnya to antropo. Oke. Gitu ya. Jadi perhatikan antara kata antropo dengan adelphu beda. Adelphu itu saudara laki-laki, sedangkan yang diminta orang. Orang itu bisa laki-laki dan perempuan ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Makanya di situ orang laki-laki berarti antropo. Kalau itu datif, maka seharusnya kita taruh di belakang atau di bawah kata kerja. Jadi hamba itu sedang membawa hadiah atau sebuah hadiah. Kalau sebuah hadiah maka kita harus memberi artikel. Apa artikel yang cocok di sini? Artikel akusatif maskulin tunggal. Apa? Pak Yusus apa? Artikel akusatif maskulin tunggal. Akusatif maskulin tunggal. Coba lihat di dalam tabel itu. Ton. Sama dengan yang ini ya akhirannya. Perhatikan akhirannya tinggal ditambahin T. Ton Dora. Maka terjemahannya sudah menjadi sebuah hadiah atau hadiah itu kepada manusia itu. Gitu ya. Kepada orang laki-laki itu sama. Apakah jelas? Pak Yesus bagaimana? Jelas? Oke. Kalau di sini sekarang Pak Yesus misalnya taruh di sini, apa terjemahannya? Kita akan terjemahkan pekerjaan Pak Yesus sekarang. Apa terjemahannya? Hamba itu sedang
membawa sebuah hadiah. Apa pengertiannya genetik? Kepada genetik dulu. Berarti bisa milik siapa? Hadiah milik saudara laki-laki, bisa hadiah dari saudara laki-laki. Gitu ya. Nah, itu kalau genetik. Maka artikel itu penting. Artikel itu penting, atau fungsi masing-masing kasus itu penting diperhatikan. Oke. Sekarang kita akan lihat nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3 dan nomor 5 kita perhatikan pekerjaan teman-temannya. Oh, Pak Yusuf nomor 3 ya tadi ya? Oke. Pak Yusuf benar nomor 4 ya? Oke. Nomor 3, perhatikan baik-baik di situ. Soalnya apa? Kamu melihat batu-batu di dalam rumah-rumah itu dan di dalam bait Allah itu. Ini sudah ada penolong, diagram penolongnya ya. Oke. Nah, perhatikan di situ dia menggunakan kata blepis. Betul, Pak Tefri? Betul. Kenapa? Karena subjeknya ini orang kedua. Kamu. Oke, betul ya? Kamu sedang melihat litos. Betul Pak Tefri? Perhatikan artikelnya tus, tapi akhirannya os. Betul? Tidak. Harusnya bagaimana Pak? Litus. Harusnya ada u di sini. Oke. Litus. Lalu di situ ada di dalam. Berarti kita perlu kasus apa? Kasus datif untuk menyatakan tempat ya. Tempat atau lokasi itu datif. Datif itu bisa dalam dengan kepada. Oke. Toys oikos. Kenapa menggunakan toys? Apakah rumah-rumah itu jamak? Lihat di sana, di dalam rumah-rumah itu atau di dalam rumah? Di dalam rumah itu. Berarti jamak atau enggak? Jamak, betul ya? Betul ya? Toys di dalam rumah-rumah itu menggunakan jamak. Lalu perhatikan, dan di dalam bait Allah itu. Bait Allah ini toys. Oh, perhatikan di sini ini toys, di sini oikos. Betul atau salah? Harusnya oklos. Hah? Oklos atau oikos? Rumah. Oklos. Coba lihat baik-baik. Oklos itu apa? Kosakata oklos itu apa? Oklos itu orang banyak. Kalau oikos, apa nih? Oikos rumah. Di sini harusnya oikos. Kenapa? Karena artikel dan akhirannya itu sama. Sekarang soal yang berikutnya ada di dalam bait Allah. Bait Allahnya satu atau jamak? Tunggal atau jamak? Tunggal. Betul menggunakan toys? Tidak. Tidak. Seharusnya harusnya yero. Ya, ada perbedaan. Ada perbedaan, yang ini jamak, yang ini tunggal. Bait Allah itu hanya satu.
Ya, hanya satu. Kalau sinagog itu banyak. Oke. Jelas ya? Kalau tunggal menggunakan to, kalau jamak menggunakan toys. Oke. Nomor 5, soalnya kami sedang mendengar kata-kata kematian dari utusan itu. Kami sedang mendengar. Apa yang harus dipakai orang pertama jamak? Aku omen, betul, Tefri? Oh, sorry, Alan, betul Alan? Betul. Salah, Tefri di sini ya. Tefri Alan. Betul ya? Aku omen. Menggunakan omen, orang pertama jamak. Kami. Nah, lalu di situ ada kata kerja, aku omen, mendengar, lalu ada kata-kata. Dia berfungsi sebagai apa kata-kata itu? Kata-kata berfungsi sebagai subjek atau objek? Objek. Maka kita perlu menggunakan kasus apa? Kata-kata. Kasus aku satu. Kata-kata jamak atau tunggal? Tus lobus, betul ya? Sekarang kata-kata kematian. Kata-kata kematian itu kira-kira kasusnya apa? Genetik. Betul ya? Genetik. Iya betul ya, genetik. Tanatu. Di sini itu bisa dijelaskan tentang, ya kan? Tapi nggak perlu ditulis juga. Kata-kata kematian. Kenapa ditaruh di bawah logus? Karena dekat dengan logus ya. Dia menjelaskan. Sekarang ada kata dari utusan itu. Kalau dari utusan itu berarti kasusnya menerangkan apa? Asal. Berarti pakai genetik. Kalau genetik letaknya di mana? Di bawah. Di bawah? Di bawah. Ya, dia menerangkan kata benda yang terdekat. Jadi tidak di sini karena di sini nggak ada yang terangkan. Jadi harus di sini juga. Berarti dibablaskan saja. Nah, di bawah sini ada hapus ya. Ada apa? Tu angin. Tu angin. Tu angin. Oke. Begitu ya. Jadi ada dua genetik. Yang satu menjelaskan isi kata-kata, yang satu menjelaskan asal kata-kata. Tanatu dan tu angin. Kenapa yang di sini ada tunya, sedangkan yang di sini tidak ada tunya? Tanatu nggak pakai artikel, kenapa? Karena tidak ada kata itu di situ ya. Kematian berarti ya tidak tertentu. Sedangkan angin itu ada kata itu, jadi harus ada tu. Sampai di sini apakah jelas, saudara-saudara?